teknologi-teknologi baru ini bakal jadi tulang punggung teknologi di masa depan nggak sih? Oh, jelas pasti. Pasti akan jadi. Iya. Bukan suatu teknologi yang misalkan eh, datang lewat nanti mungkin beberapa saat lagi bakal turun trennya gitu Enggak. Justru kita ini sedang berada di momen sebuah ledakan internet yang baru. Dulu kalau inget ya mungkin lo juga belum lahir, gua belum lahir gitu. Tapi kalau lo nanya orang tua, mungkin mereka inget gitu. Pernah ada kejadian bubble dot gitu. Iya, jadi ledakan .com ya, ketika internet mulai booming sekitar tahun 94 sampai 2004, dan website mulai dikenal di seluruh dunia, banyak tuh orang-orang mulai dari level individu sampai perusahaan yang mereka membangun portofolio perusahaannya dengan website gitu, yang belakangnya ada .com. Biasa website dengan belakang ada .com aja itu bisa membuat reputasi atau exposure perusahaan tinggi walaupun perusahaan itu masih baru. Jadi sampai sebegitunya dulu ledakan .com. Nah, eh gue itu bicara ini ya, yang spesifik ya. Jadi kalau skala besarnya itu ya kita bicara revolusi industri, yang dimana beberapa negara masih masa transisi ke revolusi industri 4, tapi negara-negara yang lebih maju mereka transisi ke kelima gitu. Jadi kalau 5 itu levelnya udah society 5.0. Jadi apa teknologi yang awalnya ada di industri itu diterapkan ke level masyarakat gitu. Nah tapi gue pengen bicara lingkup kecilnya yaitu internet. Di dunia internet itu juga ada generasi-generasinya yang kita sebut generasi web 1, web 2, web 3 gitu. Iya. Nah sebelum gue ngebahas tentang blockchain, crypto, NFT, dan web 3 ya, karena ketiga itu masuk ke dalam web 3, gue pengen ngebahas dulu deh dari awal gitu web 1. Singkatnya gini nih, dari web 1 yang membedakan web 1 ke web 3. Dulu di web 1, kita sebagai pengguna internet itu nggak bisa berinteraksi dengan website gitu. Kita mengakses website di sebuah internet dan kita mendapatkan informasi. Pada masa itu nggak ada istilah login gitu, komen postingan, apalagi melakukan analitik itu nggak ada. Dan mulailah saat sosial media, enggak langsung sosial media sih, dimulai dari forum dulu ya. Dari forum ke blog, kemudian ke sosial media, itu lahir ya. Baru mulai generasi web kedua muncul. Yang dimana kita bisa berinteraksi dengan banyak cara kan di internet yang sampai sekarang masih kita alamin gitu. Banyak hal-hal kaya gitu terkait interaksi di internet yang bisa kita lakukan di web 2.0. Nah, sekarang ini kita sedang masa transisi ke dalam web generasi ketiga. Gitu. Setiap generasi web itu tuh ada faktor-faktor yang mendorong gitu. Misal di web 1 tadi faktor yang mendorong itu ya awalnya website gitu. Website mulai booming, web 2 awalnya mulai social interaction di dalam internet booming gitu. Nah, tapi ya di web 2 ini ketika kita berinteraksi, itu data-data kita itu dapat terekam gitu. Terekam oleh website-website yang kita kunjungi. Dan data yang terekam itu tersimpan secara terpusat gitu, centralized. Iya. Nah, sampailah suatu masa lahir nih, diciptakan blockchain. Dan kemudian di tahun 2008 gitu ada orang misterius yang dia menggunakan nama Jepang Satoshi Nakamoto. Dia menerapkan blockchain ke dalam keuangan gitu. Yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan. Awalnya blockchain itu cuman sistem sederhana untuk dokumen aja gitu, dokumen. Tapi sekarang diterapkan keuangan. Nah, seiring berjalannya waktu dan cryptocurrency itu mulai populer, orang jadi lebih sadar kalau ternyata teknologi blockchain ini bisa diterapkan ke macam-macam. Termasuk sekarang NFT ini juga dasarnya dari blockchain gitu. Nah, blockchain ini memungkinkan sebuah data dapat terdistribusi secara desentral. Jadi yang awalnya data itu tersimpan secara terpusat, satu,
tapi karena data itu didistribusikan, maka setiap pengguna di dalam data itu menyimpan. Datanya mereka tuh milik mereka sendiri gitu. Iya, tapi satu sama lain saling nyimpan. Misal kita bertiga terhubung ke dalam blockchain. Gitu. Gua punya sebuah data, lu akan nyimpen data gua, dan Mulia juga akan nyimpen data gua. Kalau gitu apakah itu aman ya Bang? Nah, di dalam blockchain itu ada sistem pengaman yang mereka gunakan, yaitu kriptografi. Gitu. Kriptografi itu kan terdiri dari dua sistem keamanan. Ada hashing, ada enkripsi. Nah, hashing ini yang memastikan keamanan privasi, dan enkripsi ini yang memastikan kekuatan keamanan dari seluruh teknologi blockchain itu. Itu. Jadi, misal tadi ya, lanjutin yang tadi, si Aris nambah informasi baru atau data baru. Ya maka gue juga akan nyimpen informasinya si Aris, si Mulia juga akan nyimpan gitu. Jadi itu saling menyimpan. Nah itulah sebabnya kenapa kalau di cryptocurrency itu nggak butuh pihak ketiga untuk mengelola bank. Tapi bank mulai dari uang yang ada di dalamnya sampai proses transaksi, yaitu dikelola oleh sesama pengguna cryptocurrency itu. Gitu. Jadi jelas ya, satu faktor yang mendukung nanti perubahan dari Web 2 ke Web 3 itu desentralisasi. Jadi awalnya data terpusat, jadi data tersentral. Dan itu baru satu. Kita nggak tahu apalagi faktor-faktor yang akan membentuk Web 3. Itu makanya ini masih bidang yang punya potensi besar bagi khususnya anak-anak muda gitu, yang mengembangkan skill di teknologi-teknologi terbaru ini. Itu misal kayak metaverse. Metaverse itu hanya bagian dari generasi Web 3. Yang ya sederhananya metaverse bisa dibilang dulu di website itu kita kalau bermain games atau apa gitu ya kita hanya bisa di dalam platform games itu. Tapi kalau di metaverse kita bisa istilahnya menggunakan skin atau weapon dari satu platform ke platform lain. Jadi ya seperti inilah kayak kita menghubungkan satu website ke website lain melalui hyperlink atau API. Gitu. Kalau di metaverse itu tingkatan yang lebih tingginya, dan yang membedakan juga kalau zaman sekarang mungkin kita internetan masih dasarnya 2 dimensi gitu. Kita melihat internet di layar monitor, layar handphone gitu. Tapi kalau di metaverse ya kita 3 dimensi gitu, seperti masuk ke dalam dunia internet itu. Gitu. Iya. Pokoknya ya berarti benar-benar bakal potensial banget di masa depan ya Bang. Dan ini salah satu topik yang emang lagi menarik banget sih ya. Jadi mungkin nanti the next podcast Neftik bisa ngadain ya sama kalian juga tentang hal ini gitu. Akan ada sesi khususnya gitu. Oke. Nah dari banyak hasil-hasil diskusi yang tadi abang kasih tahu ke kita kan ya. Nah, apakah Indonesia dan kurikulumnya itu nanti bakal mampu menyongsong perubahan tersebut menurut abang sendiri? Kalau menurut pengamatan saya ya saya yakin Indonesia mampu gitu untuk itu. Karena ya kayak strategi nasional Indonesia gitu yang membangun Indonesia menjadi ekonomi terbesar di dunia tahun 2045. Kemudian mulai transisi digital di level pemerintahan, terus banyaknya pelatihan teknologi terbaru yang diadakan oleh Kominfo, juga kurikulum di sekolah baik SMK maupun level perguruan tinggi ya yang jurusan khususnya IT, mereka mulai mengganti kurikulumnya dengan pelajaran tentang teknologi terbaru gitu. Dan banyak juga gitu komunitas di Indonesia yang mereka punya antusias tinggi terhadap teknologi baru sehingga mereka membangun komunitasnya sendiri. Jadi ya jawaban gue yakin Indonesia akan mampu sampai situ. Semoga aja kita juga bukan cuma yang menyaksikan doang kehebatan pengembangan teknologi baru-baru ini, tapi kita juga menjadi bagian gitu ya. Indonesia itu bisa menjadi bagian dari pengembangan tersebut. Nah, kan tadi udah bincang banyak tentang organisasi, terus juga the latest teknologi ya, teknologi terbaru. Nah, sekarang kita pengen beralih nih realita programmer bakal share ke kita nih. Nah, kan abang nih seorang full stack engineer lah sekarang. Full stack developer sih sebenarnya. Developer
Kalau engineer sama developer itu bedanya apa Oh, sih? kalau developer itu kayak apa ya? Dia tuh ngebuat aplikasi ya atau produk mulai dari testing, debugging, maintenance juga. Yes, yes. Nah, tapi sedangkan engineer dia tuh lebih ke profesionalnya gitu. Kayak gitu kira-kira. Jadi tahapan engineer tuh biasanya lebih tinggi daripada developer biasanya. Contohnya. Hmm. Nah, sebenarnya apa aja sih skill yang harus dimiliki oleh programmer gitu supaya kita siap terjun di dunia industri yang nyata? Skillnya hard skill atau soft skill? Kira-kira. Hard skill boleh ya. Kalau dari hard skill sih pasti ada algoritma dulu. Jadi awal-awal pasti belajar yang namanya algoritma karena ketika kita membuat program atau software kita pasti berhubungan dengan hal itu. Jadi bagaimana program itu bekerja, kayak misalkan ingin membuat aplikasi atau website berupa marketplace ya, misalkan. Ini dari bayangan dasarnya dulu aja ya. Jadi nggak terjun ke dalam kodenya, tapi dari bayangan dasar dulu. Apa yang dibutuhkan buat marketplace? Pasti user, login, terus menampilkan data harga, title, gambar, nah dan lain sebagainya. Jadi yang dipikirkan persiapannya dulu apa yang dibutuhin untuk membuat program tersebut. Nah, yang pasti algoritmanya bagaimana cara agar itu terbuat. Iya benar-benar kuat. Iya. Tapi kalau misalkan itu di back end, ada yang namanya front end sama back end. Nah, kalau front end itu bagian depannya. Jadi ketika kalian ngebuka website atau ngebuka aplikasi, kan itu kelihatan tuh mulai dari tampilannya, ada headernya atau bagian atasnya kayak menu-menunya dan lain sebagainya. Nah, itu yang ngerjain front end, orang front end. Tampilan yang bakal langsung dilihat sama user. Iya. User yang bakal langsung lihat. Itu yang ngebuat front end. Nah, ada yang back end. Back end itu yang ngebuat semacam layanannya. Jadi mulai dari data-data yang ditampilkan di front end dan service yang digunakan di front end, mulai dari login dan lain sebagainya, itu yang dibuat back end. Nah, jadi kalau full stack itu dua-duanya dari itu. Berarti harus dikuasai ya. Iya, harus dikuasain antara front end sama back end. Nah, kalau dari soft skill-nya sendiri itu Dari soft skill-nya sih pasti punya apa ya? Mindset berkembang sih pastinya. Karena kan grow mindset. Karena kan pastinya dunia program itu pasti benar-benar berkembang pesat ya. Iya. Dari tahun ke tahun pasti ada aja teknologi. Iya, bener kan? Nah itu perlu kita ikuti sih pastinya. Karena biar kita nggak ketinggalan juga. Dan biasanya teknologi terbaru itu pasti dibutuhin kan. Nah gajinya pasti lebih besar. Kalau bicara gaji harusnya ningkatin semangat ya. Iya, makanya itu gaji pasti ningkatin semangat seorang untuk bisa belajar kan pastinya. Paling itu sih soft skill. Jadi soft skill kita harus punya interest atau keinginan lah belajar ya, belajar hal baru. Karena soft skill dunia programmer ini nggak berhenti di situ aja gitu. Pasti tiap hari pasti akan ada perkembangannya. Nah, sebenarnya itu gue pengen nanya juga nih, the real programmer workflow itu di industri gimana sih workflow-nya gitu? Apakah selalu ngoding dan ngoding? Ada kolaborasi nggak sih di situ? Sebenarnya ada sih pastinya. Kayak misalkan ada yang namanya UI UX design, tahu kan? Iya tahu. Jadi yang ngebuat tampilan misalkan website kayak gimana. Nah itu yang buat UI UX design. Jadi front end tinggal ngikutin tampilan yang dibuat oleh si UI UX designer itu. Nah itu pasti ada kolaborasi antara front end sama UI UX. Nah keduanya itu pasti bakal selalu berkomunikasi nih. Kalau enggak ntar UI UX-nya ngebuat tampilan terlalu berlebihan, kayak misalkan animasinya berlebihan. Nah itu ditampilin di front end-nya bakal ribet itu. Iya bener. Nah atau mungkin UI UX-nya terlalu sederhana, jadi di tampilan front end-nya ntar jadi kurang gitu. Nah itu perlu dikomunikasiin antara kedua itu. Nah ada juga mungkin dari front end sama back end. Nah dari front end sama back end,
front end butuh data ini nih sama service ini. Yang dikirim itu nggak sesuai, kan harus dikomunikasikan dengan baik pokoknya antara dua hal itu. Nah, jadi selain ngoding-ngoding, pasti berkomunikasi dengan pasti perlu banget. Oke. Terus nih Bang, pengen nanya lagi, programmer ya. Apakah belajar programming ini masih bakal worth it gitu in the future for the next 5 sampai 10 tahun ke depan gitu? Apakah masih worth it gitu? Karena kita lihat dari zaman sekarang aja entusias dari programming ini makin hari makin banyak tuh. Makin banyak kan soalnya. Apalagi komunikasi atau itu tuh semakin gampang mudah diakses kan, data itu semakin mudah diakses. Nah, apakah ini bakal jadi lebih susah buat programmer untuk mendapatkan kerjaan gitu? Kalau misalkan di Indonesia ini pasti banyak banget perusahaan yang butuh programmer untuk saat ini. Karena banyak kan pelatihan-pelatihan gratis agar perusahaan-perusahaan itu menarik para programmer pemuda yang baru gitu. Nah, makanya itu untuk masalah prospek pekerjaan pasti banyak yang dibutuhin. Masih banyak ya. Masalahnya 10 tahun ke depan masih ya? Masih banget. Di programming ini nggak wajib sih, maksudnya wajib banget sih ya. Iya. Ada ya yang pengen terjun di dunia baru, khususnya di dunia IT. Apakah ini kompetitif Bang? Kompetitif. Kalau dari segi kompetitif sih pasti. Karena kita kan kita kan ingin banyak ya orang-orang yang ingin jadi programmer sekarang. Nah, pasti orang-orang tersebut bakal belajar terus dan terus-menerus dan pasti kompetitifnya pasti tinggi. Walaupun banyak perusahaan yang mau, tapi yang pasti kompetitifnya tinggi sih memang. Ya harus sama dengan standar perusahaannya nih, bisa di-hire nggak gitu. Nah, iya, pasti ada tes-tesnya dulu. Jadi untuk yang mau jadi programmer jangan patah semangat ya. Iya. Kata kayak. Nah, selanjutnya dilihat dari kan tadi udah dijelasin tuh bahwa negara-negara maju udah mulai berkembang dari industri 4.0 ke 5.0 ya. Nah, apalagi kan itu related banget sama namanya bidang AI, bener nggak sih Bang? Bener kan? Nah, berdasarkan kegilaan perkembangan teknologi AI sekarang gitu ya. Nah, ini kan kadang membuat pekerjaan programmer itu jadi lebih mudah, easier. Nah, apakah ini bakal mempengaruhi gaji seorang programmer di masa depan? Jadi lebih turun gitu misalnya karena kemudahan, misalkan ada GitHub Autopilot mempermudah programmer tinggal ketik beberapa kata langsung jadi gitu. Nah, itu gimana sih? Apakah ini bakal mempengaruhi gitu? Kalau dari gue sendiri sih gue nggak tahu akan mempengaruhi atau enggak. Maksudnya mempengaruhinya itu jadi programmer yang ada sekarang sekalipun dia expert jadi gajinya turun gitu. Karena perusahaan udah lebih banyak mengalokasikan SDM-nya ya ke mesin gitu. Nah, tapi sebetulnya di balik kemampuan komputer untuk memprogram dirinya sendiri, si komputer ini kan harus diajarin kan? Gimana caranya bisa memprogram diri sendiri? Dan butuh manusia di awal, butuh manusia untuk mengajari komputer agar bisa melakukan itu. Oke, sekarang para expert programming sudah mengajari komputer agar bisa memprogram dirinya sendiri. Lalu, ya apalagi peran si manusia ini? Ya sebetulnya masih banyak perannya. Mulai dari maintenance, ya kan? Bukan berarti si komputer ini bisa memprogramnya sendiri, jadi membuat komputer ini bisa memperbaiki dirinya sendiri, itu nggak selalu maintenance. Ya, maintenance itu ya mulai dari nemuin bug gitu. Apalagi kalau udah bicara soal security, itu real time, itu 24 jam nggak bisa ditinggalin sebentar pun gitu oleh manusia. Jadi maintenance sampai ke security itu terus harus diperhatikan oleh manusia. Terus yang selanjutnya itu inovasi, ya kan? Karena kan tahu ya, ke dunia itu terus berubah.
keterbaruan itu terus muncul dalam hitungan detik, apalagi di bidang teknologi, itu sebagai akibat dari ya manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia semakin banyak, otomatis manusia terus mencari cara untuk melakukan pekerjaan baik itu lebih cepat maupun lebih efektif gitu. Nah, komputer ya, dia memprogram dirinya sendiri, ya udah itu produk saat itu yang ada gitu. Tapi bukan berarti produk ini terus gitu sepanjang kehidupan manusia digunakan. Pasti kan manusia butuh inovasi, dan di balik inovasi itu butuh manusia untuk mengutarakan ide, kemudian membuat lagi lah sebuah program komputer yang lebih pintar lagi dengan suatu keterbaruan. Tuh, jadi ya mestinya ya. Artinya orang-orang programmer itu mereka jadi punya tanggung jawab. Bukan tanggung jawab sih, lebih ke apa ya? Dulu programmer bersaingnya sama manusia gitu. Iya. Tapi programmer akhirnya mereka bisa tersaingi juga oleh komputer. Ya. Apa yang mereka buat sendiri. Iya gitu. Nah, untuk programmer-programmer yang istilahnya ya programmer biasa gitu, ya artinya mereka perlu mengembangkan dirinya ke tahapan skill yang lebih tinggi lagi gitu, yaitu skill kayak AI. Dan karena skill programmer itu lebih tinggi lagi, ya jelas ya belajarnya juga lebih susah. Ya tentu saja gaji dari industri pastinya lebih gede. Bahkan lebih tinggi lagi ya. Iya. Masih besar nih potensinya kalau di bidang industri untuk para programmer. Jadi jangan patah semangat buat para programmer itu entusias nih ya. Jadi itu udah banyak banget ya Bang diskusi kita pada pagi ini. Ya gue harap bisa bermanfaat juga bagi semuanya. Kalau dilihat di waktunya udah lumayan panjang juga lah ini dari estimasi waktunya. Jadi ya review aja ya. Jadi dari mulai organisasi, terus juga perkembangan teknologi yang terbarukan saat ini di bidang teknologi tentunya, terus juga dari realita programmer yang tadi udah kita sempat diskusiin gitu. Kita menarik kesimpulan bahwa programmer ini masih apa ya istilahnya ya, masih bagus lah potensinya di masa depan. Pastinya. Jadi nggak boleh dilewatin lah kesempatannya buat para entusias IT lainnya. Bahkan yang mau terjun di bidang IT pun ya of course ini nggak bakal rugi gitu ya Bang ya. Iya. Nah ya udah segitu aja Bang, terima kasih banget buat waktunya ya. Iya. Keren banget ini, wah knowledge-nya keren banget pokoknya. Ya next time kita harus kolaborasi lagi ya Bang. Insya Allah. Ya. Kayaknya keren banget, dan terima kasih juga untuk para peserta dan para tim yang telah membantu kita podcast kali ini. Oke, sekian dari kita tutup aja. Dan selamat pagi, sehat selalu ya.